Tentu saja semua itu disebabkan oleh Tianxin yang mempergunakan kepandaiannya, sehingga kedua orang pengemis itu tidak berdaya. Dan mulutnya terus memberi anjuran kepada Dara itu. Terus, Nona, hantam terus, atau lebih baik gunakan kaki saja. Mereka itu tidak pantas bersentuhan dengan tanganmu, lebih baik gunakan sepatu menghajar muka mereka. Dan Dara itu pun menurut. Agaknya Tianxin sudah melihat bahwa Dara itu memiliki ilmu tendangan yang bagus sekali, maka dia memberi anjuran demikian. Dan kini, orang-orang melihat betapa kedua kaki Dara itu secara bergantian menyambar-nyambar dan setiap kali menyambar, tentu mengenai muka kedua orang pengemis itu, sehingga hidung dan mulut mereka berlumuran darah. Kini, kedua orang pengemis itu mencabut pedang masing-masing. Akan tetapi, tetap saja setiap kali tendangan tiba, mereka tak mampu bergerak sehingga akhirnya, setelah muka mereka bengkak-bengkak dan berdarah, keduanya lari meninggalkan tempat itu. "Hei, ini pedang kalian tertinggal!" Tianxin berseru dan mengambil 2 batang pedang mereka yang memang tadi terlepas dari pegangan dan mereka tinggalkan. Dengan sekali mengayun tangannya, Tianxin melepaskan 2 batang pedang itu yang menyambar seperti 2 batang anak panah ke arah 2 orang pengemis itu. Terdengar 2 orang pengemis itu menjerit, dan mendekap telinga kiri mereka yang telah buntung disambar pedang mereka sendiri, dan kini mereka melarikan diri bagaikan dikejar setan saking merasa ngeri takutnya. Tianxin cepat menghampiri tukang obat. "Paman, cepat kau ajak puterimu keluar dari kota ini. Cepat sebelum mereka ini datang. Biarkan aku yang menghadapi mereka." Tukang obat itu tadi telah maklum bahwa pemuda inilah yang membantunya, dan dia pun bisa menduga bahwa pemuda ini adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandaian hebat sekali. Maka dia pun memberi hormat dan mengajak putrinya berlutut di hadapan Tianxin. "Tai Hiap telah menolong kami, mohon tahu siapa nama Tai Hiap yang mulia?" Tianxin tersenyum dan membangkitkan mereka. "Bangunlah dan cepatlah kalian pergi. Namaku tak ada artinya, kelak kalian akan tahu sendiri." "Sudahlah, Paman. Pergilah cepat kalau Paman ingin melihat puterimu selamat." Tukang obat itu kembali menghaturkan terima kasih, kemudian membawa barang-barang mereka, dan pergi bersama putrinya yang merasa berterima kasih, serta kagum sekali terhadap Tianxin. Pemuda ini tidak pergi, malah duduk di atas tanah dengan tenang. Melihat ini, orang-orang yang merasa takut akan pembalasan para pengemis sudah cepat pergi meninggalkan tempat itu, karena takut terbawa-bawa. Dan beberapa orang memberi nasihat kepadanya agar cepat pergi pula. Akan tetapi pemuda itu menggelengkan kepala dan tertawa. "Aku memang menunggu mereka," katanya seenaknya, lalu pemuda ini bernyanyi-nyanyi gembira. Orang-orang menjadi semakin khawatir, tetapi karena takut tersangkut, akhirnya mereka pergi dan hanya berani menonton dari jarak jauh saja. Tak lama kemudian, muncul 5 orang pengemis yang usianya kurang lebih 50 tahun, bersama si muka hitam yang kepalanya sudah dibalut, sehingga telinganya yang buntung tertutup kain pembalut. Si muka hitam tidak berbicara, hanya menuding ke arah Tianxin. 5 orang pengemis itu meloncat dengan gerakan ringan sekali, dan mereka telah berdiri mengepung Tianxin. Sikap mereka itu hati-hati sekali, dan dari gerakan mereka tahulah Tianxin bahwa kepandaian mereka ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kedua orang pengemis yang tadi dihajarnya melalui kaki nona penjual koyo itu. Akan tetapi dia masih enak-enak saja, tersenyum-senyum memandang kepada mereka. "Inikah manusianya yang berani menghina anggota Huai Kaipang?" bentak seorang di antara mereka. "Manusia bosan hidup," teriak yang kedua. "Bocah setan, hayo mengaku siapa namamu sebelum kami mengantarkanmu ke neraka jahanam," tertak orang ketiga. Tianxin masih berdiri sambil tersenyum, menurunkan 2 tangannya yang tadi bertolak pinggang, dan kini dia menggerak-gerakkan sepasang tangannya sambil menengadah dan bersajak dengan suara merdu, bahkan kepalanya juga bergerak-gerak menurutkan irama kata demi kata yang keluar dari mulutnya. Yang lemas mengalahkan yang kaku. Yang halus mengalahkan yang kasar. Yang lunak mengalahkan yang keras. Yang lemah mengalahkan yang kuat. Siapa bilang Huai Kaipang menyalahgunakan kekuatan? Yang macam ini harus dihadapi dengan kaku, kasar,
keras, kuat dan berani. 5 orang itu menjadi marah sekali, akan tetapi juga terheran-heran melihat ada seorang pemuda yang begini berani menantang Huai Kaipang di kota raja. Baru mengingat akan kekuasaan dan pengaruh Huai Kaipang sudah membuat partai-partai persilatan besar tidak berani bersikap sembarangan, apalagi hanya seorang manusia saja. Belum lagi jika diingat bahwa perkumpulan ini dilindungi oleh pemerintah, sehingga bila menentang Huai Kaipang bisa berhadapan dengan pasukan keamanan pemerintah. Hayo mengaku siapa namamu, supaya engkau jangan mampus sebagai manusia tanpa nama. Manusia ini agaknya sudah gila, dan tidak berani mengakui nama sendiri. Tianxin tersenyum, lalu menjawab dengan suara tetap merdu seperti orang bernyanyi. Namaku memang tidak berharga, namun kalian anjing-anjing hina terlampau rendah untuk mengenalnya. Inilah penghinaan yang sudah dianggap keterlaluan oleh 5 orang pengemis itu. Mereka itu adalah 5 orang anggota Huai Kaipang yang tingkatnya sudah cukup tinggi, yaitu anggota tingkat 3 yang sudah merupakan pengurus-pengurus perkumpulan itu. Bukan hanya itu saja, juga mereka ini sudah menjadi satu pasukan yang disegani dalam Huai Kaipang, yaitu Enjio Liantin, barisan 5 teratai. Di dalam Huai Kaipang, di samping terdapat ilmu silat tongkat yang merupakan inti dari ilmu tongkat para pimpinan perkumpulan itu, yaitu yang disebut Tahou Sinpang, ilmu tongkat sakti memukul harimau, yang juga bisa diubah menjadi Xinqiang, tangan sakti. Juga terdapat sejenis ilmu tongkat yang bernama Enjio Lian Pang Hoat, ilmu tongkat 5 teratai. Para pengurus Huai Kaipang semuanya menguasai ilmu tongkat 5 teratai ini, akan tetapi hanya mulai dari tingkat 3 sajalah yang mampu mempergunakan ilmu tongkat itu untuk membentuk Enjio Liantin, yaitu semacam barisan atau kerjasama dari 5 orang yang mempergunakan Enjio Lian Panghoat untuk mengeroyok lawan dengan kerjasama yang amat teratur, baik dan tangguh sekali. Mendengar penghinaan Tianxin yang memaki mereka sebagai anjing-anjing hina yang terlalu rendah untuk mengenal namanya, 5 orang itu tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi. Tongkat di tangan mereka langsung bergerak, disusul gerakan tubuh mereka, dan dengan gerakan indah namun gagah sekali, mereka itu sudah mengepung Tianxin dari 5 jurusan, dengan tongkat yang digerakkan secara berantai dan saling mengisi, sehingga merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Akan tetapi, Tianxin masih tersenyum saja. Hatinya girang bukan main bahwa akhirnya dia dapat berhadapan dengan orang-orang Huai Kaipang. Sebetulnya, dia tidak memiliki urusan dengan Huai Kaipang, dan yang dicarinya hanyalah 2 orang tokoh besarnya yang kini menjadi ketuanya. Akan tetapi mengingat bahwa mereka ini adalah anak buah dari 2 orang tokoh Huai Kaipang yang menjadi musuhnya itu, maka hatinya gembira untuk melayani mereka. Mari, ingin kulihat bagaimana kalian membadut dengan tongkat-tongkat butut itu, katanya dengan nada penuh ejekan. Tiba-tiba 5 orang itu serentak mengeluarkan seruan keras dan tongkat mereka sudah menyambar, menusuk dari 5 penjuru. Gerakan mereka memang cepat dan kuat, dan yang diserang adalah bagian-bagian tubuh yang berbahaya, dan cara menyerangnya juga bertubi-tubi, susul-menyusul sehingga merupakan kerjasama yang baik, dan serangan itu amatlah berbahaya bagi lawan. Tianxin maklum akan hal ini. Akan tetapi karena dia hendak mempermainkan mereka, dia pun menggunakan kegesitannya, mengelak atau menangkis terhadap setiap tusukan, tanpa berusaha merusak tongkat mereka, bahkan dia memperlihatkan diri seperti orang yang terdesak. Tiba-tiba tongkat-tongkat yang luput menusuk tubuhnya itu membuat gerakan aneh, dan tahu-tahu 5 batang tongkat itu telah membentuk sebuah kurungan yang menghadang dirinya, dan menutup semua jalan keluarnya, karena tongkat-tongkat itu malang melintang saling tindih dan saling sambung, membuat sebuah ruang di tengah-tengah di mana Tianxin berdiri. Maka pemuda itu seolah-olah telah terkurung atau tertangkap oleh 5 batang tongkat itu. Tianxin menekan tongkat-tongkat itu dan meloncat ke atas, akan tetapi tongkat-tongkat itu terus melayang mengikutinya, dan tahu-tahu seperti hendak meringkus kedua kakinya. Melihat ini, Tianxin berjungkir balik, menghalau tongkat-tongkat itu dengan 2 tangan, sambil meminjam tenaga mereka untuk meloncat lagi ke depan, sehingga dia terlepas dari kepungan tongkat. Akan tetapi, kelima orang itu bergerak cepat, kembali berloncatan dan tahu-tahu dia telah terkurung lagi.
Diam-diam Tian Xin merasa amat kagum. Memang indah sekali dan juga tangguh sekali gerakan dari Enjio Liantin ini, dan ilmu tongkat mereka ini memang telah mencapai tingkat yang cukup kuat, sehingga jago-jago silat biasa saja jangan harap akan mampu melawan mereka. Bahkan pendekar yang sudah pandai pun akan bingung menghadapi kepungan tongkat-tongkat yang dapat bergerak otomatis dan amat rapi bekerja sama ini. Pada saat dia kembali terkepung oleh tongkat-tongkat yang saling tindih itu, dia mengangkat kedua tangannya ke atas. "Hei, jembel-jembel busuk, aku sudah muak dengan main-main ini. Dengarlah, aku akan menyerah asal kalian membawaku menghadap ketua kalian." "Kau boleh menghadap ketua kami," sebagai mayat bentak seorang di antara mereka, dan tanpa merusak kurungan itu, dia telah menarik tongkatnya dan menggunakan tongkatnya menusuk ke arah pusar pemuda itu, yang nampaknya sudah terkurung dan tidak mampu bergerak lagi. Tian Xin tersenyum dan mendiamkan saja sebelah bawah perutnya ditusuk. Dia hanya menurunkan sedikit tubuhnya, dan menerima tusukan tongkat itu dengan perutnya sambil mengerahkan sedikit tenaga. Tongkat yang bertemu dengan perutnya itu pun patah-patah menjadi 3 potong, saking kerasnya pengemis yang memegangnya tadi menusuk. Terkejutlah pengemis itu dan juga 4 orang kawannya. Mereka menarik tongkat masing-masing dan kini kembali mereka menyerang. Ada yang memukul kepala, ada pula yang menusukkan tongkatnya. Semua itu dilakukan dengan beruntun, juga pengemis yang kehilangan tongkatnya itu menerjang dengan pukulan tangannya. Terdengar suara keras karena patahnya tongkat-tongkat itu, dan ternyata 4 batang tongkat itu telah patah-patah semua. Adapun pengemis yang menghantamkan tangannya segera berteriak kesakitan karena tulang jari tangannya juga patah. Kini mereka berlima yang masih berdiri mengepung Tian Xin memandang dengan muka pucat dan 2 mata terbelalak. Pemuda itu tersenyum tenang. "Bagaimana? Apakah kalian masih belum puas dan hendak bermain-main terus? Ataukah mau membawaku menghadap ketua kalian sebagai tawanan?" 5 orang pengemis itu bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya pemuda ini adalah orang yang mempunyai ilmu kepandaian hebat sekali. Kekalahan mereka merupakan tamparan bagi mereka, maka jika mereka dapat membawa pemuda ini sebagai tawanan, hal itu bukan hanya berarti menebus kekalahan yang amat memalukan itu, akan tetapi juga mereka tidak akan memperoleh kemarahan dari ketua mereka. Dan betapapun lihainya pemuda ini, bila sudah berhadapan dengan 2 orang ketua mereka, maka akan dapat berbuat apakah? "Sebagai tawanan katamu, jadi engkau mau untuk kami tangkap, kami ikat, lantas kami bawa menghadap kepada ketua kami?" tanya pengemis berhidung pesek yang agaknya menjadi pemimpin mereka berlima. Tian Xin berpikir bahwa agaknya tidak akan mudah baginya untuk bertemu dengan 2 orang musuh besarnya itu. Biarpun dia dapat memancingnya, namun yang akan keluar tentulah para pembantunya, dan sebagai orang yang berkedudukan tinggi, Ketua Huai Kaipang yang agaknya telah menjadi perkumpulan yang besar dan berpengaruh sekali di kota raja, kedua orang itu agaknya tidak akan sembarangan keluar dari sarang. Untuk mencari mereka ke sarang mereka pun bukan merupakan hal yang mudah karena menurut penyelidikannya, Kaipang itu kini dekat dengan pemerintah, dan tentu saja akan bisa memperoleh bantuan pasukan penjaga, dan jika telah demikian, maka akan semakin sukarlah baginya untuk dapat berhadapan dengan mereka. Karena itu dia pun mengambil keputusan cepat. "Baik, kau boleh bawa aku sebagai tawanan, dan boleh mengikat kedua tanganku kalau perlu," jawabnya. 5 orang pengemis itu menjadi gembira bukan main. Mereka lalu mempergunakan tali yang kuat untuk mengikat kedua pergelangan Tian Xin ke belakang tubuhnya. Baru saja ikatan yang amat kuat itu selesai, Tian Xin sudah berkata, "Akan tetapi, janganlah kalian main-main. Lihat, aku akan dapat melepaskan diri dengan mudah apabila kalian main gila." Dan sekali dia menggerakkan kedua tangan, ternyata kedua tangannya itu sudah terlepas dari ikatan tali tanpa membuat tali itu putus. Tali itu jatuh ke atas tanah begitu saja. Tentu saja 5 orang pengemis itu terkejut bukan main, dan muka mereka menjadi pucat sekali. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini tadi telah mempergunakan kekuatan sihirnya, sehingga walaupun mereka merasa sudah membelenggu kedua tangan itu, sebenarnya kedua tangan pemuda itu sama sekali tidak terikat, maka dengan mudah Tian Xin dapat membebaskan kedua tangannya.
Bagi pemuda ini, diikat atau tidak, sama saja karena biarpun sepasang tangannya terikat secara sungguh-sungguh sekalipun, dengan mudah dia akan dapat membikin putus tali-tali itu. Tidak, kami tidak main-main, kata si hidung pesek. Nah, kalau begitu ikatlah lagi baik-baik, lalu antar aku menemui ketua kalian. 5 orang pengemis itu lalu mengikat kembali kedua pergelangan tangan Tianxin ke belakang tubuhnya. Kemudian pemuda ini lalu mereka giring menuju ke sarang mereka. Di sepanjang perjalanan, banyak orang menonton iring-iringan ini. Tidak aneh melihat orang-orang Huai Kaipang menganiaya orang. Akan tetapi sekali ini lain. Pemuda itu tidak kelihatan berduka atau ketakutan. Bahkan sebaliknya, 5 orang pengemis yang menggiringnya itu, yang oleh banyak orang terkenal sebagai tokoh-tokoh tinggi Huai Kaipang, berjalan di depan dan belakang pemuda itu dengan wajah muram dan pendiam, nampak serius sekali, sedangkan si pemuda yang menjadi tawanan mereka itu tersenyum-senyum, bahkan tampak bernyanyi-nyanyi kecil. Tentu saja hal ini membuat semua orang menjadi terheran-heran, dan ada yang mengira bahwa pemuda tampan yang berpakaian mewah itu tentu telah menjadi gila. Tempat yang menjadi pusat atau sarang Huai Kaipang sekarang jauh berbeda dengan dahulu, sebelum perkumpulan pengemis itu dekat dengan kekuasaan kaisar. Tempat itu berada di luar pintu gerbang sebelah timur, merupakan bangunan yang cukup besar dan terdiri dari rumah-rumah kecil mengelilingi bangunan besar yang menjadi tempat tinggal 2 orang ketua mereka. Di sekeliling perumahan itu terdapat pagar tembok yang tinggi dan tebal, seperti keadaan sebuah benteng saja. Pintu tembok benteng itu pun tebal dan dijaga ketat oleh beberapa orang pengemis yang lagaknya seperti penjaga di pintu gerbang istana saja. Setiap orang pengemis memegang sebuah tongkat. Diam-diam Tianxin merasa girang bahwa dia telah mempergunakan siasat membiarkan dirinya ditawan ini. Harus diakuinya bahwa walaupun dengan mudah dia akan sanggup melewati tembok itu dan menyerbu ke dalam, namun belum tentu dia akan bisa mencari 2 orang ketua itu kalau mereka menyembunyikan diri atau melarikan diri. Dengan akalnya yang sekarang ini, dia malah akan langsung dibawa menghadap mereka, jadi dia tak perlu mencari lagi. Jantungnya berdebar tegang pada saat dia dibawa melalui lorong di mana terdapat pengemis-pengemis yang berjaga-jaga. Beberapa orang pengemis tua memandang heran, dan ada yang bertanya kepada 5 orang tokoh pengemis yang menangkap pemuda itu. Mereka menjawab dengan singkat bahwa pemuda itu adalah tawanan mereka yang hendak mereka hadapkan kepada ketua. Jawaban ini saja sudah dapat dimengerti oleh para rekan mereka itu, bahwa tangkapan itu adalah orang penting maka harus dihadapkan dengan ketua sendiri. Betapapun juga, para tokoh Huai Kaipang dari tingkat 3 ke atas menjadi tertarik, dan mereka pun ikut pula mengawal pemuda itu memasuki bangunan besar untuk menghadap ketua. Mereka semua ingin mendengar dan melihat sendiri, sebab mereka dapat menduga bahwa pemuda itu tentulah orang yang penting, maka oleh kelima orang rekan itu dibawa menghadap ketua. Pada waktu itu, Huai Kaipang merupakan perkumpulan yang kuat sekali. Para anggota pimpinan terdiri dari 2 orang ketuanya, dan para murid tingkat 2, yang jumlahnya ada 6 orang, yaitu murid-murid kepala yang digembleng oleh 2 orang ketua itu sendiri, lalu 15 orang murid yang ilmu silatnya lebih rendah daripada murid-murid kepala. Akan tetapi 15 orang murid tingkat 3 ini sudah membentuk NGO Heng Tin yang tangguh, dan biasanya merupakan inti kekuatan Huai Kaipang, bila mana menanggulangi urusan yang memerlukan kekerasan. Kini, melihat adanya seorang pemuda yang tampan dan kelihatan gagah menjadi tawanan, hendak diajukan kepada ketua, hal yang jarang terjadi, semua murid tingkat 2 dan 3 yang kebetulan berada di tempat itu segera berkumpul dan ikut pula menghadap. Tentu saja murid-murid lainnya yang tingkatnya lebih rendah, tidak berani ikut memasuki ruangan di mana terdapat ketua mereka. Murid-murid tingkat rendah ini tidak akan berani menghadap tanpa dipanggil. Pada waktu itu, yang kebetulan berada di sarang, ada 3 orang murid tingkat 2, bersama 10 orang murid tingkat 3, atau 2 NGO Liantin berikut yang menawan Tianxin. Mereka memasuki sebuah ruangan yang amat luas, karena ruangan ini selain merupakan ruangan untuk persidangan para pimpinan, juga merupakan sebuah lian butia di mana mereka biasa berlatih silat. Tianxin yang dibawa memasuki ruangan ini memandang dengan penuh perhatian.
Dia melihat betapa ruangan yang luas itu cukup mewah, dihias dengan lukisan-lukisan dan di sudut terdapat rak-rak terisi segala macam senjata. Biarpun keistimewaan para pengemis ini adalah memainkan tongkat, namun sebagai ahli-ahli silat tinggi, mereka juga melatih diri dengan senjata lain, sehingga mereka tidak akan merasa asing bila mana berhadapan dengan lawan yang mempergunakan lain macam senjata. Di sudut ruangan itu nampak dua orang kakek yang sedang duduk berhadapan dengan santai sambil bercakap-cakap. Sebagai ketua perkumpulan yang intinya adalah ilmu silat, maka kedua orang ketua ini tidak pernah dikawal, dan kini mereka duduk berdua saja di ruangan itu, dan barulah mereka mengangkat muka memandang, ketika para murid datang menghadap membawa seorang pemuda yang tidak mereka kenal. Tianxin lalu memperhatikan dua orang kakek itu. Yang seorang bertubuh kurus sekali, seperti tulang dibungkus kulit saja, mukanya penuh keriput dan pucat, nampak sudah tua sekali dan kiranya kakek ini tidak akan kurang dari 70 tahun lebih, mukanya hitam seperti pantat kuali, sungguh merupakan kebalikan dari muka kakek pertama, akan tetapi anehnya, kakek bermuka hitam ini mempunyai kulit tangan yang putih. Melihat keadaan mereka berdua, Tianxin dapat menduga bahwa tentu kakek tua renta itu adalah Lo Tianxin Kai, sedangkan yang kedua adalah sutenya yang bernama atau berjuluk Hek Bin Mo Kai. Jantungnya berdebar karena perasaan tegang dan juga marah. Jadi kedua orang inilah yang sudah membantu kerajaan Beng untuk mengeroyok dan ikut membunuh ayah bundanya. 13 orang tingkat 2 dan 3 itu berlutut di atas lantai menghadap kedua orang kakek yang masih tetap duduk di atas kursi itu. Akan tetapi ketika 5 orang pengemis itu mendorong Tianxin untuk berlutut, pemuda ini tetap berdiri saja sambil memandang ke arah dua orang kakek itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Apa artinya ini? Siapakah bocah yang kalian bawa ini? Hek Bin Mo Kai menegur dengan suara tidak senang, melihat sikap pemuda itu yang demikian angkuh. Biarpun pemuda itu tampan dan gagah, memakai pakaian mewah seperti seorang pelajar tingkat tinggi, akan tetapi sungguh merupakan suatu sikap yang kurang ajar, kalau berani berhadapan dengan dua orang ketua Huai Kai Pang dengan sikap demikian angkuh. Si hidung pesek, pemimpin dari NGO Liantin itu, cepat-cepat memberi hormat, harap Jiwi Pangcu sudi memaafkan kami. Pemuda ini telah membuat kacau di lapangan dekat pasar, membela penjual koyo yang berani membuka dagangan tanpa izin kita, bahkan pemuda ini sudah memukul serta membuntungi telinga dua orang anak buah kita. Maka kami lalu datang dan akhirnya kami menangkap dia untuk kami bawa menghadap Jiwi Pangcu, dan mohon keputusan Jiwi Pangcu terhadap dirinya. Mendengar laporan ini, Hek Bin Mo Kai yang wataknya berangasan itu menjadi marah. Terutama dia mendongkol mendengar ada orang yang berani membuntungi telinga kedua orang anak buah Huai Kai Pang. Urusan sepele begini saja kalian tidak dapat memutuskan sendiri, dan harus minta keputusan kami? Tolol, dia telah mengacau, dia telah menghina anak buah kita, mau apa lagi? Kalau dia membuntungi telinga anak buah kita, nah, buntungi kedua telinganya dan cokel kedua matanya itu yang seperti mata setan. Mendengar perintah ini, para tokoh yang lain mengangguk-angguk setuju. Akan tetapi 5 orang pengemis yang tadi menggiring Tianxin masuk, lalu saling pandang dengan muka pucat. Si hidung pesek menjadi serba salah, karena itu dia pun tidak dapat berlagak telah menangkap pemuda itu lagi. Tapi Pangcu, dia itu lihai sekali dan kami tidak akan dapat melaksanakan perintah itu. Kini dua orang ketua itu mengangkat muka dan memandangnya penuh keheranan, juga merasa sangat marah dan terkejut. Apa? Dan bukankah kalian telah meringkusnya dan menyeretnya ke sini? Yang bertanya ini adalah Lo Tianxin Kai. Suaranya halus namun sikapnya hati-hati, kini memandang penuh kecurigaan kepada 5 orang anak buahnya itu, juga kepada Tianxin. Mohon maaf sebesarnya dari Jiwi Pangcu, si hidung pesek berkata, suaranya gemetar. Sesungguhnya kami berlima telah dikalahkan oleh pemuda ini, dan dia sendiri yang minta agar dibelenggu dan dibawa menghadap Jiwi Pangcu. 2 orang ketua Huai Kai Pang itu terkejut bukan kepalang. Kiranya pemuda ini dapat mengalahkan NGO Liantin. Akan tetapi mengapa lalu menyerah dan minta ditangkap? Apa yang tersembunyi di balik sikap aneh ini?
Kini kedua orang ketua itu bangkit dari tempat duduk mereka, memandang tajam kepada Tianxin. "Orang muda, siapakah engkau sebenarnya?" Lo Tianxin Kai bertanya, suaranya halus. "Apa maksudmu mengacau anak buah kami lalu minta dihadapkan kepada kami?" Dengan kedua tangan masih terbelenggu ke belakang tubuhnya, Tianxin pun menjawab sambil tersenyum, akan tetapi sepasang matanya mencorong laksana hendak membakar kedua orang pengemis tua itu. "Kalian adalah Lo Tianxin Kai dan Hek Bin Mo Kai, benarkah?" "Benar," bentak Hek Bin Mo Kai. "Dan siapakah engkau, pemuda sombong?" "Hahaha." Tianxin tertawa girang sesudah mendapatkan kepastian bahwa dua orang ini adalah musuh besar yang dicari-carinya. "Kuberitahukan namaku pun kalian tak akan mengenalnya. Akan tetapi kalian tentu mengenal nama Pangeran Cheng Han Ho dan istrinya yang bernama Li Qiaoxi, bukan?" Seketika pucat wajah kedua orang kakek pengemis itu mendengar disebutnya nama ini. Sejak mereka berdua turut mengeroyok kemudian membunuh pangeran itu dan istrinya, mereka dapat mengangkat nama Hua I Kai Pang sebagai sebuah perkumpulan yang tak lagi dimusuhi oleh kerajaan, bahkan dianggap berjasa sehingga memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Akan tetapi, seringkali mereka bermimpi buruk, karena mereka tahu bahwa pangeran itu adalah seorang yang amat sakti, dan istrinya merupakan keluarga dari Qin Ling Pai. Kalau saja Qin Ling Pai berusaha membalas kematian itu, mereka sering merasa ketakutan dan ngeri, maka mereka lebih banyak bersembunyi dan berlindung di balik kekuasaan kaisar. Setelah lewat bertahun-tahun dan tak ada usaha dari pihak Qin Ling Pai untuk mengganggu mereka, hati mereka mulai tenang walaupun mereka lebih menikmati kedudukan mereka itu dengan bersenang-senang di dalam sarang yang terjaga kuat itu daripada berkeliaran di luar. Maka, sungguh amat mengejutkan hati mereka, ketika pemuda ini bicara tentang Pangeran Cheng Han Ho dan istrinya. "Siapakah engkau? Apa maksudmu berbicara mengenai orang yang sudah mati?" tanya Hek Bin Mo Kai sambil berusaha keras untuk menyembunyikan getaran suaranya di balik bentakan marah yang tidak sangat berhasil. "Pandanglah baik-baik, Lo Tianxin Kai dan Hek Bin Mo Kai. Aku adalah putra tunggal mereka." Dia berhenti sebentar, menikmati kekagetan yang membayang di wajah-wajah yang pucat itu. "Dan kiranya tak perlu lagi kujelaskan kenapa aku datang mencari kalian, bukan?" Dua orang ketua Hua I Kai Pang itu terbelalak, akan tetapi mereka bukanlah orang lemah. Apalagi di situ terdapat 13 orang murid-murid mereka yang boleh diandalkan, dan juga bukankah kedua tangan pemuda itu dalam keadaan terbelenggu? "Bentuk dua Enjio Liantin lantas bekuk pemuda ini," bentak Hek Bin Mo Kai, memerintah kepada 10 orang murid tingkat 3 itu. Biarpun 5 orang yang tadi menggiring Tianxin pernah merasakan kelihayan pemuda ini dan mereka merasa gentar, akan tetapi kini mereka berada di kandang sendiri. Di situ terdapat 2 orang guru dan ketua mereka, juga teman-teman mereka yang lihai, maka timbul pula keberanian mereka, bahkan mereka hendak mempergunakan kesempatan ini untuk membalas kekalahan mereka tadi. Cepat mereka lari ke rak senjata, dan menyambar tongkat-tongkat yang banyak terdapat di sana. Kemudian bersama Enjio Liantin yang kedua, mereka sudah membentuk barisan 5 teratai dan mengurung Tianxin. Pemuda ini masih belum melepaskan belenggu kedua tangannya. Dia berdiri menghadapi kepungan 2 barisan Enjio Liantin itu dengan amat tenang dan masih tersenyum-senyum saja. Kepada si hidung pesek dia berkata, "Sekali ini aku tidak akan mengampuni kalian." Dan dia masih saja belum melepaskan diri dari belenggu kedua tangannya, seakan-akan dia hendak memperlihatkan bahwa untuk menghadapi kedua barisan Enjio Liantin itu dia tidak membutuhkan kedua lengannya. Melihat hal ini, tentu saja si hidung pesek melihat keuntungan, maka cepat dia memberi aba-aba kepada teman-temannya agar cepat bergerak. Dan mulailah Enjio Liantin pertama itu bergerak menyerang. Adapun Enjio Liantin kedua juga turut mendesak dan membantu Enjio Liantin yang pertama. Tianxin mempergunakan kecepatan gerak tubuhnya untuk mengelak dan berloncatan ke sana-sini, dan sungguh pun kedua tangannya masih terbelenggu, namun dia kelihatan seenaknya dan mudah saja menghindarkan semua sambaran tongkat. Akan tetapi, kini 10 batang tongkat panjang itu bekerja sama, dan dia pun terkurung oleh gulungan sinar tongkat yang makin lama makin menyempit,
dan akhirnya tubuhnya sudah tertutup rapat oleh tongkat-tongkat itu dari segenap penjuru. Akan tetapi, sambil tertawa Tianxin meloncat lurus ke atas untuk membebaskan diri dari kepungan tongkat-tongkat itu. 10 orang itu bergerak dengan cepat, tahu-tahu tubuh Tianxin di udara telah tertahan dan terjepit oleh tongkat-tongkat itu. Keadaan Tianxin seolah-olah sudah tak berdaya lagi, karena tubuhnya tertahan di udara oleh tongkat-tongkat itu yang malang melintang serta menghimpitnya. Terdengar Hek Bin Mokai tertawa senang menyaksikan hal ini. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara melengking tinggi, dan tubuh Tianxin meronta, kedua kakinya bergerak-gerak, lantas terpelantinglah 10 orang itu. Tongkat mereka beterbangan jauh ke kanan-kiri menimpa dinding-dinding ruangan yang luas itu. Adapun 10 orang yang terpelanting itu langsung mengadu-adu, karena beberapa di antara mereka terkena tendangan kaki Tianxin yang kini telah turun kembali sambil tersenyum-senyum. Hek Bin Mokai maklum akan kelihayan pemuda itu, maka dia pun mengeluarkan seruan nyaring untuk memerintahkan 3 orang murid kelas 2 maju mengeroyok. 3 orang pengemis tua ini adalah murid-murid kepala yang telah memiliki tingkat kepandaian tinggi. Mereka lalu menerjang maju sambil menggerakkan tongkat mereka. Melihat gerakan ini serta mendengar suara angin pukulan tongkat mereka, Tianxin pun maklum bahwa 3 orang ini sudah memiliki kepandaian tinggi. Apalagi di situ terdapat 2 orang ketua Huai Kaipang yang sudah mulai memutar tongkat masing-masing pula. Sambil tertawa Tianxin lalu menggerakkan kedua tangannya, dan putuslah tali pengikat pergelangan tangannya tadi. Sekali dia menggerakkan kedua tangannya yang memegang tali, maka tali itu seperti seekor ular saja menyambar ke depan. Terdengar pekik mengerikan ketika 3 orang pengemis itu, termasuk si hidung pesek, terjengkang roboh dengan kepala pecah, sesudah terkena tali yang disambitkan Tianxin itu. Tentu saja semua orang terkejut bukan kepalang. Tak disangkanya bahwa pemuda itu sedemikian lihainya, sehingga sambitan tali bekas belenggu tangannya saja telah berhasil membunuh 3 orang anggota NGO Liantin yang lihai. Dan mulailah Tianxin mengamuk. Dia dikeroyok 5, yaitu oleh 2 orang ketua Huai Kaipang yang dibantu dengan 3 orang murid utama mereka. Lo Tianxin Kai adalah seorang tokoh Huai Kaipang yang paling lihai, karena dia sudah mewarisi ilmu-ilmu dari Huai Sin Kai, pendiri dari Huai Kaipang. Dia memiliki semua ilmu silat Kaipang itu, pandai sekali memainkan tongkat, baik dengan ilmu NGO Lian Pang Hoat maupun Taho Sin Pang, dan selain itu, juga dia memiliki tenaga yang kuat sekali. Sutenya, Hek Bin Mokai, juga amat lihai dan hanya kalah sedikit saja jika dibandingkan dengan suhengnya itu. Maka, dibantu oleh 3 orang murid utama mereka, tentu saja 5 orang ini merupakan lawan yang sangat tangguh dan sangat berbahaya. Mereka itu merupakan inti kekuatan yang paling tinggi sebagai pucuk pimpinan Huai Kaipang. Akan tetapi kali ini mereka bertemu dengan Tianxin, sehingga ketangguhan mereka itu sama sekali tidak ada gunanya. Sejak dulu sampai kini kalian adalah pengecut-pengecut hina yang hanya berani jika mengandalkan pengeroyokan, kata Tianxin sambil menghadapi terjangan mereka yang bertubi-tubi itu dengan tangan kosong saja. Dia tak begitu mempedulikan 3 orang murid utama itu, karena yang diincarnya adalah 2 orang ketua Huai Kaipang yang pernah mengeroyok dan ikut membunuh ayah bundanya. Sinar tongkat menyambar dari kanan dengan amat hebatnya, sebab tongkat ini ditusukkan dengan pengerahan tenaga oleh Hek Bin Mokai yang maklum bahwa dia dan suhengnya dibantu murid-muridnya harus bisa membunuh pemuda putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho ini, kalau tidak mereka sendiri yang akan tewas. Maka serangannya pun selalu dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Tianxin menangkap tongkat itu, tidak mempedulikan pukulan 3 batang tongkat dari arah belakangnya, yang dilakukan oleh ketiga orang murid utama Huai Kaipang itu. Dia hanya mengerahkan sinkangnya untuk melindungi tubuh belakangnya. Terdengar suara keras ketika 3 batang tongkat itu mengenai punggung, pinggul serta leher belakang atau tengkuknya. Lantas 3 batang tongkat itu membalik, membuat 3 orang penyerangnya berteriak kaget dan kesakitan, karena telapak tangan mereka terobek dan berdarah. Sementara itu, Tianxin yang sudah berhasil menangkap tongkat Hek Bin Mokai itu lalu melangkah maju dengan cepat sekali,
tangan kanannya menangkap tongkat, tangan kiri menyambar ke depan untuk mencengkeram dada lawan yang dibencinya ini. Hek Bin Mokai tadi telah berusaha untuk menarik kembali tongkatnya, akan tetapi sia-sia saja dan melihat serangan pemuda itu, maka dia cepat melangkah mundur, dan terpaksa dia melepaskan tongkatnya. Pada saat itu, Lo Tianxin Kai telah menyerang pula dengan tongkatnya yang menghantam ke arah kepala Tianxin. Melihat serangan yang sangat hebat ini, Tianxin yang sudah merampas tongkat Hek Bin Mokai langsung menggunakan tongkat itu untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga sekuatnya. Krak, tongkat di tangannya patah menjadi dua, begitu pula tongkat di tangan Lo Tianxin Kai. Ketua pertama dari Hua Ikai Pang ini terkejut bukan main, apalagi pada saat itu, Tianxin berseru keras dan potongan tongkatnya tadi telah dilontarkan ke depan. Hek Bin Mokai sedang berlari untuk mengambil senjata baru dari rak, dan Tianxin yang menyangka bahwa kakek muka hitam itu hendak melarikan diri, segera mempergunakan kepandaiannya menyambitkan potongan tongkat di tangannya. Hek Bin Mokai berteriak kemudian roboh, paha kirinya tertusuk potongan tongkat sampai tembus. Melihat ini, Lo Tianxin Kai terkejut dan marah, lantas menubruk ke depan, pada saat Tianxin menyambitkan tongkatnya tadi, dan menggunakan kedua tangannya sambil mengerahkan sinkang yang sangat kuat untuk menghantam ke arah dada serta lambung pemuda itu. Inilah jurus yang paling hebat dari Tahou Sin Chiang Hoat. Jangankan manusia, bahkan harimau yang kuat sekalipun akan tewas seketika apabila terkena hantaman yang dapat menghancurkan isi dada dan perut ini. Tianxin yang sedang menyambitkan potongan tongkat itu sempat melihat hantaman ini, akan tetapi dia tidak peduli dan membiarkan dada serta lambungnya dipukul. Tubuh Lo Tianxin Kai terpelanting dengan tulang pundak kanan dan kiri remuk, adapun tubuh Tianxin hanya terguncang sedikit saja. Ternyata ketika menerima pukulan pada dada dan lambungnya itu, Tianxin menerima pukulan lawan sambil balas menghantam dengan ketukan jari-jari tangannya ke arah kedua pundak lawan, hingga membuat tulang-tulang kedua pundak itu patah. Sengaja Tianxin tak mau langsung membunuhnya, akan tetapi merobohkan kedua orang kakek itu lebih dulu. Tentu saja robohnya dua orang ketua ini membuat ketiga orang murid utamanya terkejut dan gentar bukan main. Namun mereka tidak diberi kesempatan lagi. Tianxin bergerak cepat sekali, lantas dengan beberapa kali serangan saja maka tiga orang itu sudah roboh dan tewas. 7 orang murid tingkat 3 yang tadinya sudah mengepung, kini maju mengeroyok, ditambah lagi dengan para anggota pengemis yang datang ketika mendengar keributan di ruangan itu. Terjadilah pengeroyokan, akan tetapi Tianxin mengamuk dan dalam waktu singkat telah dapat merobohkan dan menewaskan beberapa orang murid-murid rendahan, sehingga tubuh-tubuh yang telah menjadi mayat itu malang melintang di ruangan itu. Melihat ini, kedua orang ketua Hua Ikai Pang terkejut dan ketakutan. Akan tetapi mereka itu tidak mampu meninggalkan lantai di mana mereka roboh tadi. Kedua pundak Lo Tianxin Kai sudah remuk, sehingga untuk bangun saja dia tidak sanggup, sedangkan Hek Bin Mokai yang pahanya tertusuk tongkat itu pun tidak mampu bangkit. Mereka berteriak-teriak beberapa kali untuk minta tolong kepada anak buah mereka agar mereka dibawa melarikan diri, namun setiap orang pengemis yang mencoba mendekati mereka tentu langsung dirobohkan oleh Tianxin. Akhirnya, para pengemis itu maklum bahwa melawan pemuda ini sama saja dengan membunuh diri, maka sisanya, kurang dari setengahnya, lari ketakutan meninggalkan sarang mereka, dan ada yang segera melapor kepada komandan pasukan penjaga keamanan kota raja di benteng. Melihat sisa para pengeroyoknya melarikan diri, Tianxin tidak mau mengejar. Yang dia cari adalah 2 orang ketua itu, dan kini mereka sudah roboh tidak mampu bergerak lagi. Sambil tersenyum dia menghampiri mereka, setelah dia menendang tubuh Hek Bin Mokai sehingga tubuh orang ini terlempar di dekat suhengnya. Mereka berdua hanya dapat menatap kepada pemuda itu dengan sinar mata mengandung kebencian dan juga rasa seram. Belum pernah mereka bertemu dengan seorang pemuda yang selihai ini, yang mengingatkan mereka akan kelihayan mendiang Pangeran Cheng Han Ho. Ternyata engkaulah yang disebut pendekar sadis, akhirnya Lo Tianxin Kai berkata. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like.
Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.